sekilas tampak di permukaan sangat membenci kadernya atau melahal laju kadernya, tetapi sebenarnya pola yang dimainkan adalah pola menggiring arus agar orang-orang semakin prihatin dengan Ganjar Pranowo. Partai-partai terutama KIB yang masih kosong capresnya itu kemudian memberi dukungan kepada Pak Ganjar. Insya Allah Ganjar ini tetap akan didukung oleh PDIP karena tidak mungkin PDIP bunuh diri. Kenapa saya katakan bunuh diri? Kalau mendorong selain Ganjar maka sama saja PDIP turun ke lubang. Karena faktanya Ganjar hari ini dibolak-balik bagaimanapun surveinya tetap dia yang tertinggi. Sementara calon lain yang disiapkan oleh PDIP misalnya seperti Puan Maharani yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, beredar video viral Pak Ganjar Pranowo mendapat teguran secara lisan dari partai PDIP atas pernyataannya yang menyatakan kesiapannya jadi Capres 2024. Tentu video ini bagi para pendukung Ganjar Pranowo merupakan sinyal yang kuat betapa Ganjar Pranowo terkesan dicekal oleh partainya sendiri untuk menjadi calon presiden. Dianggap bahwa Ganjar Pranowo melampaui apa yang menjadi tugas dan kewenangan partai dalam hal ini yang sudah dilekatkan ke Ibu Megawati selaku ketum yang mendapatkan amanah satu-satunya yang berhak menetapkan dan mengumumkan siapapun yang jadi capres di partai PDIP. Artinya setiap kader partai tidak bisa menyatakan dirinya saya sebagai calon presiden. Sekilas bahwa hal ini hukuman buat Ganjar Pranowo. Kalau saya melihatnya justru lain. Bagi saya ini cara PDIP agar PDIP ini terus-menerus dibahas di ruang publik dan termasuk Pak Ganjar sendiri, supaya kemudian publik akan menilai bahwa Pak Ganjar ini terkesan sangat ditekan oleh partainya sendiri. Ini adalah peluang bagi Pak Ganjar memperlihatkan kepada publik bahwa Pak Ganjar orangnya adalah orang yang sangat taat terhadap konstitusi partainya. Bahwa kemudian beliau mengungkapkan kesiapannya menjadi capres, saya kira siapapun di negeri ini berhak bercita-cita untuk menjadi presiden. Bahkan kalau kita lihat dari pernyataan Pak Ganjar, tidak ada kesan memaksa diri di situ. Pak Ganjar, pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tidak ada kesan memaksa diri sebagai calon presiden. Beda dengan di sebelah yang memang belum apa-apa, semangatnya sudah seolah-olah menjadi pengganti Pak Jokowi. Bahkan dengan adanya bahasa antitesa dari Presiden Jokowi. Kalau Pak Ganjar ini malah tidak. Justru pikiran-pikiran besarnya adalah bagaimana melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Bagaimana membangun bangsa ini secara bersama-sama, tidak secara parsial. Jadi pemanggilan Ganjar ini dan hukuman yang diberikan oleh PDIP boleh jadi ini angin segar buat Ganjar dan buat para pendukung Ganjar, bahwa Ganjar memang betul-betul orang yang sangat diperhatikan oleh partai politiknya. Jadi saya kira para pendukung Ganjar
tidak perlu gerasa gerusuh. Ini sinyal bahwa Ganjar Pranowo sangat diperhatikan oleh PDIP karena tegurannya juga hanya teguran lisan. Dan efeknya adalah Ganjar dibahas terus. Jadi secara popularitas semakin naik. Nah, PDIP juga saya yakin akan dapat. Partai ini pasti tidak akan ada habis-habisnya dibahas, dan disitulah kehebatannya sebenarnya PDIP karena mampu memainkan ritme agar tetap ada di dalam pikiran masyarakat, ada di dalam kepala masyarakat, bahwa Ganjar itu tidak bisa dipisahkan dari PDIP. Jadi pemanggilan Ganjar sebenarnya tidak lebih pada cara PDIP memperkenalkan kadernya ke halayak banyak dengan memberikan teguran. Jadi nanti efeknya ini Ganjar seolah-olah teraniaya. Itu luar biasa. Cuma kan kalau seperti kita ini yang normal-normal cara berpikirnya tidak bisa terjebak dalam pola-pola seperti itu, bahwa Ganjar ini memang kita suka, orangnya nasionalis, sangat dekat dengan rakyat. Tentu itu sudah menjadi satu catatan yang sangat penting yang bisa membuat rakyat menjatuhkan pilihan terhadap Ganjar, terlepas dari trik-trik politik yang dimainkan oleh Partai PDIP ataupun Ganjar secara personal. Dan saya kira apa yang terjadi pada Ganjar ini juga pernah terjadi sebelumnya saat Pak Jokowi mau diusung oleh PDIP. Mulai dari maju di DKI sebagai calon gubernur, begitupun ketika mau maju di level RI 1 dulu. Semua mata bisa melihat, telinga bisa mendengar bagaimana kala itu seolah-olah PDIP masih berpikir keras untuk mendukung Pak Jokowi, sehingga kemudian Nasdem dalam sejarahnya, kalau kita ingat bagaimana Nasdem dengan melaju cepat mendeklarasikan Pak Jokowi. Nah, pada saat itu dalam ranah pikiran saya bahwa PDIP sukses menggiring para pimpinan-pimpinan partai bagaimana supaya memberikan dukungan ke Pak Jokowi. Dan di saat yang sama semakin banyak rakyat yang sedih melihat keadaan Pak Jokowi yang dianggap ditinggalkan oleh partainya. Nah, itulah luar biasanya PDIP sebenarnya. Jadi sekilas tampak di permukaan sangat membenci kadernya atau melahal laju kadernya, tetapi sebenarnya pola yang dimainkan adalah pola menggiring arus agar orang-orang semakin prihatin dengan Ganjar Pranowo, partai-partai terutama KIB yang masih kosong capresnya itu kemudian memberi dukungan kepada Pak Ganjar. Lagi-lagi PDIP memainkan ritmenya, dan saya berpikir pola ini adalah pola yang selalu terulang. Nah, karena kita rakyat mayoritas ini tidak menyeluruh memiliki SDM yang sama untuk melihat itu, tentu perspektif kita bisa beda. Nah, tapi kita lihat saja di ujungnya, insya Allah Ganjar ini tetap akan didukung oleh PDIP, karena tidak mungkin PDIP bunuh diri. Kenapa saya katakan bunuh diri? Kalau mendorong selain Ganjar, maka sama saja PDIP turun ke lubang. Karena faktanya Ganjar hari ini dibolak-balik bagaimanapun surveinya tetap dia yang tertinggi. Sementara calon lain yang disiapkan oleh PDIP misalnya seperti Puan Maharani, kita tahu sendiri bagaimana surveinya, saya tidak usah sebut lah. Saya kira itu pandangan saya, dan silakan sahabat-sahabat memberikan pandangan. Saya kira sah-sah saja, dan tuliskan di kolom komentar bagian bawah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.
artinya setiap kader partai tidak bisa menyatakan dirinya saya sebagai calon presiden. Pak Ganjar, pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Jadi artinya setiap kader partai tidak bisa menyatakan dirinya saya sebagai calon presiden. Karena Pak Ganjar sendiri juga mengatakan ada etika politik ketika bergabung dengan suatu partai. Nah, itulah kesadaran sebagai kader menjadi capres, menjadi menteri, itulah penugasan partai dan memperjuangkan platform partai di dalam membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dan Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader apa ya? Kader baru masuk. Ini kader senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua, lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin. Supaya sama dengan juga yang kami pernah jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang